Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka. Nah, berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 5 terdapat 12 kode etik dan kode perilaku menjaga martabat dan kehormatan ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip yaitu nilai dasar, kode etik, kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan kualifikasi akademik. Seminar perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalisme jabatan. Baik, kondisi saat ini, akuntabilitas, yaitu masih banyak ASN yang hanya absen masuk kerja tetapi sering meninggalkan pekerjaan kantor saat di jam kantor. Lalu kedua, masih banyak ASN yang lalai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Ketiga, pemimpin yang kurang memiliki responsibilitas dengan melimpahkan segala jenis pekerjaan kepada bawahan tanpa memberi arahan kerja. Keempat, pemimpin yang tidak konsisten dalam memberikan arahan kepada bawahan. 5. Masih banyak ASN yang tidak mematuhi aturan tertulis pada instansi. Lalu untuk nasionalisme sendiri, ASN yang kurang menjaga kebersihan lingkungan baik di kantor maupun di lingkungan masyarakat karena beranggapan bahwa menjaga kebersihan itu tanggung jawab petugas kebersihan. Yang kedua, masih banyak ASN yang bergaya hidup mewah lebih memilih memakai produk impor daripada memakai produk-produk lokal hasil UMKM atau produk hasil industri kecil menengah demi gengsi semata. Masih terjadi ASN yang tidak mau melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi pendapatnya. Keempat, masih sering terjadi kelalaian ASN terhadap program pemerintah terkait pandemi COVID-19, di mana kurang mentaati prokes seperti tidak memakai masker dan cenderung meremehkan serta tidak mengindahkan aturan untuk menjaga jarak ketika melaksanakan kegiatan kantor. 5. Adanya ASN yang meninggalkan pekerjaannya di kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak terlalu mendesak. Keenam, ASN yang tidak menjalankan kewajiban agamanya seperti tidak melaksanakan ibadah serta kebutuhan sesama. Lalu yang ketiga, etika publik. ASN yang berpartisipasi dalam partai politik. Lalu kedua, ASN yang menggunakan fasilitas instansi demi kepentingan pribadi. Lalu ASN yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi seperti ASN yang mencari calo dalam penerimaan si ASN. Baik, yang keempat, tentang komitmen mutu. Yang kondisi saat ini, ASN yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, ASN yang menolak menyesuaikan dalam menggunakan teknologi, ASN yang menolak mengikuti uji kompetensi dan untuk pengembangan karir. Keempat, ASN yang tidak memberikan pelayanan yang baik secara kepada publik. Lalu ada anti korupsi, pimpinan yang masih menerapkan asas kedekatan dalam mengambil keputusan, ASN yang memberikan pelayanan publik dengan mengharapkan imbalan. Lalu ada ASN yang menerima suap dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, ASN yang melaporkan dana kegiatan tidak sesuai dengan realistis di lapangan. Kondisi yang diharapkan untuk ke depan yaitu adalah ASN yang selalu tepat waktu sesuai jam masuk dan pulang kantor, ASN sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Lalu ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, pemimpin yang konsisten dalam memberikan arahan kepada bawahan. Lalu ASN yang mematuhi aturan tertulis pada instansi. Untuk nasionalisme sendiri yang diharapkan, ASN senantiasa menjaga kebersihan baik di lingkungan tempat kerja maupun lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, seharusnya ASN menunjukkan gaya hidup yang sederhana, wajar atau tidak berlebihan serta membiasakan diri untuk menggunakan produk-produk lokal. Yang ketiga, meskipun hasil musyawarah tidak sesuai dengan pendapat kita, tapi kita harus tetap menghargai serta melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keempat, peran ASN yang menekan penyebaran COVID salah satunya adalah dengan menjadi teladan dalam mencegah penyebaran COVID-19 sehingga prokes pun akan berjalan dengan semestinya. Keempat, seharusnya ASN tidak meninggalkan pekerjaan di kantor hanya untuk kepentingan pribadi, terlebih kepentingan yang tidak mendesak. Yang kelima, ASN sebaiknya menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang diharapkan dari etika publik itu ASN yang tidak berpartisipasi dalam partai politik, ASN yang tidak menggunakan fasilitas instansi demi kepentingan pribadi, ASN yang tidak menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Keempat, komitmen mutu. ASN menyelesaikan tugas tepat waktu, ASN selalu mengikuti perkembangan teknologi, ASN aktif mengikuti uji kompetensi untuk mengembangkan karir. Keempat, ASN memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Yang kelima, anti korupsi yang diharapkan pimpinan berpegang teguh pada prinsip sesuai kualifikasi dan kompetensi untuk mengambil keputusan, ASN yang memberikan pelayanan publik dengan tidak mengharapkan imbalan, ASN yang tidak menerima suap dalam pelaksanaan tugas, dan ASN yang melaporkan tentang kegiatan sesuai dengan realistis di lapangan. Baik, terima kasih.
Itu pelajaran materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.